yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Pembacaan bertanggapan kita akan ambil di dalam hari-hari Minggu masa sengsara. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya, karena kamu akan dipuaskan dari sumber penghiburannya, dan kamu akan disegarkan dari kepenuhan kemuliaannya. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkara terhadap kaum yang bersalah, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsian. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bersama-sama kita akan memuji kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Yesus. Harapan keselamatan.
bersama-sama kita akan bersahati di dalam doa. Doa syafaat pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Henis, kami persilakan. kasih. Kita akan bersama membuka Alkitab yang terambil di dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Untuk ayat yang ke-12 dibacakan oleh kaum bapak, kemudian yang ke-13 dibacakan oleh kaum ibu dan selanjutnya. Kami persilakan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu
Jangan mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa anak satu-satunya Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak yang pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Sekian pembacaan firman Tuhan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Hanyalah darahnya Yesus. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita akan mempersembahkan persembahan ini kepada Tuhan. Doa syukur pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Tanto. Kami persilakan. Sama-sama dengan segala kerendahan hati kita akan arahkan hati kita, pikiran kita, hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hadi dengan tema Sambutlah Rajamu Datang. Namun sebelumnya kita akan persiapkan hatinya, kita akan memuji nama Tuhan sejauh timur dari barat.
dengan sungguh-sungguh sejauh timur dari barat. Segenap hati betapa besar kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebenarnya kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Karena kasih-Mu yang begitu besar, Kau telah mengampuni dosa-dosa kami. Bahkan Kau telah memberkati kami. Bahkan Kau telah melayakkan hidup kami untuk datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Tuhan, sucikan hati kami, kuduskan hati kami, agar kami mendapatkan berkat melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Sungguh-sungguh betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hingga hati yang persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau telah menghantar setiap kami untuk boleh datang ke rumah Tuhan, untuk kami bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan, membaca firman Tuhan, dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan melalui ibadah ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kiranya melalui ibadah ini Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu boleh memiliki kerinduan untuk bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami akan Engkau. Sehingga iman rohani kami Tuhan semakin bertumbuh dan kami semakin mengasihi Engkau. Kami semakin mengasihi sesama kami Tuhan, dan melalui kehidupan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan akan kami renungkan. Kiranya Tuhan Engkau menerangi hati dan pikiran setiap kami, dan berikan kepada kami Tuhan pengertian firman-Mu, supaya kami menjadi pendengar-pendengar yang dapat memahami, mengerti, dan terlebih lagi Tuhan melakukannya di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, kuasai dia dengan Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman Tuhan saja yang disampaikan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu ini adalah Minggu Palma, Minggu Palem, di mana kita bersama-sama juga memasuki masa-masa kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus, dan nanti hari Jumat kita akan bersama-sama memperingati hari Jumat Agung untuk memperingati akan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya, di mana Ia telah mati untuk kita semua, untuk menebus dosa kita sehingga kita memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal.
Kita sudah sama-sama membaca tadi dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19, dan saya memberi tema yaitu sambutlah Rajamu datang. Saudara-saudara, kisah tentang Yesus dielulukan dicatat di dalam keempat Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka sama-sama mencatat peristiwa ini karena ini adalah sebuah peristiwa yang sangat besar, sangat luar biasa di dalam kehidupan para murid dan yang perlu untuk dicatat dan disaksikan, agar melalui peristiwa ini kita boleh terus mengingat bahwa Allah begitu mengasihi saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa. Karena dengan kedatangan Yesus Kristus masuk ke kota Yerusalem, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggenapi apa yang Allah rancangkan, untuk menggenapi apa yang sudah difirmankan oleh para nabi, baik khususnya nabi-nabi di dalam perjanjian lama yang sudah menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus yang akan menebus dosa manusia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selain itu juga memang sudah waktunya bahwa Yesus harus mati, diserahkan, anak manusia harus menanggung penderitaan untuk menggantikan saudara dan saya, untuk menebus manusia yang berdosa yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh belajar akan firman Tuhan, kita akan semakin memahami betapa kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini pada zamannya itu memberi dampak yang sangat luar biasa. Dan dampak yang diakibatkan ataupun yang ditimbulkan oleh kehadiran ataupun karya-karya Yesus Kristus itu terus mewarnai kehidupan manusia sampai hari ini. Sehingga kekristenan di dalam kehidupan kita, kekristenan di tengah-tengah dunia ini harus sungguh-sungguh memberi garam dan terang. Sehingga melalui hidup saudara dan saya, Kristus dipermuliakan. Melalui hidup saudara dan saya, Kristus semakin dikenal oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus, oleh orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, supaya mereka memiliki pengharapan yang sama, memiliki iman yang sama dengan kita, supaya kehidupan yang kekal itu juga ada di dalam kehidupan orang-orang tersebut. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya memberikan tema sambutlah Rajamu datang, dan ketika kita melihat bagian ini, ternyata kisah ini adalah satu kisah yang cukup unik, dalam artian begini. Peristiwa ini terjadi ketika hari raya Paskah itu sedang dinikmati ataupun sedang dirayakan oleh orang-orang Israel yang ada di Yerusalem. Yerusalem adalah kota ataupun pusat tempat di mana mereka merayakan Paskah. Jadi semua orang Israel dari seluruh penjuru dunia, mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah tersebut. Dan tentunya kenapa di dalam bagian ini ada begitu banyak orang, ya selain mereka juga merayakan Paskah, di dalam Alkitab dicatat bahwa kedatangan Yesus Kristus itu membawa dampak yang luar biasa. Bahwa Yesus Kristus itu bagaimana mujizat-mujizatnya itu diceritakan oleh orang-orang yang menyaksikan, kemudian orang yang mendengar, kemudian juga orang-orang yang belum mendengar. Kemudian ketika mereka datang ke Yerusalem, mereka mendengar tentang siapa itu Yesus Kristus. Dan di dalam ayat sebelumnya dicatat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebelum peristiwa ayat 12, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 akan bacakan, karena akan menjadi sesuatu yang perlu kita melihat latar belakang daripada kisah ini. Sejumlah besar, Yohanes 12 ayat 9 sampai 11, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa pelayanan Yesus itu membawa dampak yang luar biasa. Bukan hanya pengajarannya, tetapi juga mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu membawa sebuah pengharapan di dalam kehidupan mereka sebagai manusia yang berdosa. Karena dengan mujizat-mujizat itu segala penyakit, segala penderitaan dan kesengsaraan yang sedang dialami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu seolah-olah menemukan jalan keluar.
Dengan hadirnya Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka, Yesus yang sudah melakukan begitu banyak mujizat, menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya, orang kerasukan dan lain sebagainya, itu membuat mereka semakin membutuhkan sosok ataupun pribadi yang dapat menolong mereka, melepaskan mereka dari segala penderitaan. Bahkan Yesus bukan hanya sekedar menyembuhkan orang dari sakit penyakit mereka. Yesus bukan hanya sekedar memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi di dalam bagian tadi ada satu mujizat yang membuat orang itu menaruh pengharapan yang begitu besar kepada Yesus. Yaitu bagaimana mujizat Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Membangkitkan Lazarus yang sudah mulai mengalami pembusukan di dalam kubur. Dan ketika Yesus, orang-orang mendengar bahwa Yesus datang ke Yerusalem, bukan hanya itu tetapi juga disertai dengan hadirnya Lazarus, membuat orang yang mendengar tentang mujizat kebangkitan Lazarus itu semakin penasaran, ingin menyaksikan sendiri. Mungkin yang selama ini mereka hanya mendengar dari orang lain yang menyaksikan, baik itu yang menyaksikan secara langsung maupun juga yang mendengar dari tetangga-tetangga Lazarus. Tentunya itu membuat satu daya tarik tersendiri. Dan ketika mereka melihat itu, betapa wow-nya, betapa terkagum-kagumnya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mungkin juga kalau itu terjadi pada zaman ini, kita juga pasti akan penasaran. Saudara bayangkan kalau kita hadir, kita ada di zaman itu ya. Saya bukan membawa mereka ke sini, cerita itu ke sini, tetapi saya mencoba kita bayangkan kita yang ada di sana. 2000 tahun yang lalu kita hadir di tengah-tengah kota Yerusalem. Kita mendengar bahwa Yesus akan datang, Yesus yang sudah membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Penasaran enggak? Saudara, penasaran enggak? Pengen tahu enggak? Pengen lihat enggak? Pasti kita akan menyongsong Yesus dengan membawa harapan besar bahwa Dialah juga nanti yang melakukan pembebasan terhadap apa yang sedang dialami oleh bangsa Yahudi. Pasti kita juga memiliki sikap yang sama dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Menyongsong Yesus dan ingin melihat Lazarus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang mereka rasakan. Itulah yang sedang mereka alami ketika mengadakan pesta. Mereka meninggalkan pestanya untuk sementara waktu dan mereka menyambut Yesus. Di dalam bagian lain dikatakan bahwa orang-orang datang menyongsong Yesus. Mereka menghamparkan ranting-ranting pohon palem. Mereka menghamparkan jubah mereka, menyambut Yesus yang datang sebagai seorang raja yang dapat memberikan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Saudara, ketika bagian ini saya berikan tema sambutlah rajamu datang. Kita ingin belajar bersama-sama bagaimanakah sikap daripada orang-orang Yahudi ketika melihat Yesus. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seruan yang disampaikan oleh orang banyak adalah sebuah seruan yang bernada sukacita karena mereka menyambut Yesus Kristus bak seorang raja. Ketika mereka bersama-sama yang menaruh jubah mereka, menghamparkan jubah mereka di tengah jalan, menghamparkan daun palem, menyambut Yesus, ini merupakan suatu penyambutan seorang raja yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak pernah ataupun sesuatu yang lama sekali tidak mereka rayakan, karena mereka sudah bertahun-tahun, puluhan tahun tidak memiliki raja yang memimpin atas kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita melihat bahwa sikap mereka
adalah satu sikap yang salah di dalam memaknai kedatangan Yesus Kristus ke Yerusalem. Oleh karena itu banyak penafsir mengatakan bahwa sikap mereka, sikap orang-orang yang ada di Yerusalem ini adalah, ataupun orang-orang Yahudi adalah sikap politis. Karena mereka menginginkan seorang pemimpin politik, seorang pemimpin yang akan membebaskan mereka dari perbudakan ataupun penjajahan kerajaan Romawi. Karena kalau yang namanya dijajah, kondisi bangsa yang dijajah tentunya dalam kondisi yang tidak enak. Ada penderitaan yang dialami, ada ketidakbebasan yang mereka rasakan. Kemudian bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa lain adalah bangsa yang kehilangan harga dirinya. Apalagi bangsa Israel sebagai umat Allah, sebagai orang yang memiliki Allah yang hidup, sebagai satu bangsa yang memiliki rumah ibadah yang namanya bait suci itu. Ketika mereka sedang ada dalam penjajahan, mereka ada di dalam kekuasaan bangsa Romawi yang notabene adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Bukankah bagi umat Israel, bagi bangsa Yahudi waktu itu, adalah sesuatu yang memalukan? Kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah bangsa kepunyaan Tuhan. Kita punya Allah yang hidup. Tetapi kenapa kita dijajah? Kita dikuasai oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Sehingga beban mental, beban spiritual yang sedang mereka alami inilah yang membuat mereka mencari satu sosok yang sekiranya dapat membebaskan mereka, dapat melepaskan mereka dari belenggu penjajahan tersebut. Oleh sebab itu saudara, ketika mereka bersama-sama berteriak, ketika mereka mengeluh-elukan Yesus, di dalam ayat ini memang cuma ditulis satu kalimat begitu ya. Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Tentunya kata-kata ini, seru-seruan ini bukan hanya sekali diucapkan sebagaimana yang kita baca. Tetapi di dalam bagian sebelumnya dikatakan mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Artinya seruan mereka, sorak-sorai mereka, penyambutan mereka, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel, itu diserukan berulang-ulang, diserukan secara terus-menerus sambil mengiringi perjalanan Yesus Kristus masuk ke kota Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seruan yang mereka sampaikan, kata Hosana ataupun Hosiana di dalam kata itu yang akan kita renungkan bersama-sama, itu merupakan satu seruan doa, satu seruan permohonan. Supaya apa? Supaya mereka dibebaskan. Dengan kata lain, mereka berseru, kami mohon, bebaskanlah kami, lepaskanlah kami dari belenggu yang sedang kami rasakan. Sebagai bangsa yang ditindas, sebagai satu bangsa yang sedang mengalami perbudakan, mengalami pergumulan yang begitu berat oleh bangsa lain. Saudara, mereka mengharapkan ketika Yesus datang ke Yerusalem, Yesus mau menjadi raja atas mereka. Karena dengan adanya mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, bagaimana Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati itu sebagai satu bukti yang nyata. Yesus itu adalah orang sakti. Saudara, kalau sebuah kerajaan itu dipimpin oleh orang yang sakti, kerajaan itu kuat nih, sangat kuat. Kerajaan yang dipimpin oleh orang yang sakti, memiliki ilmu kedikjaya. Kita ngomong di konteks kerajaan Jawa. Raja-raja Jawa itu bukan orang-orang sembarangan. Mereka memiliki kesaktian, ya dengan berbagai macam cara begitu ya, yang mungkin sudah kita pernah dengar dan lain sebagainya. Bukan hanya sakti, mereka punya pusaka-pusaka, senjata-senjata yang dipercaya itu mampu melindungi kerajaan yang dia pimpinnya, melindungi rakyat yang sedang dia pimpin. Jadi secara manusiawi mereka menginginkan memiliki seorang raja yang luar biasa. Raja yang bisa melakukan mujizat-mujizat itu.
yang bertindak ataupun memerintah kerajaannya itu dengan mujizat, dengan kekuasaan, dengan kuasa yang dia miliki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ternyata apa yang mereka harapkan itu sesuatu yang salah. Sikap mereka ketika menyambut Yesus Kristus datang ke Yerusalem adalah satu sikap yang kurang tepat. Karena Yesus datang ke Yerusalem bukan untuk menjadi raja atas mereka. Yesus datang ke Yerusalem bukan untuk membebaskan mereka dari perbudakan Romawi. Tetapi Yesus datang ke Yerusalem untuk menggenapi apa yang Allah rancangkan atas kehidupannya. Yesus datang untuk menyerahkan dirinya, untuk disalibkan di atas kayu salib untuk menebus manusia dari segala dosa. Suatu penderitaan yang memiliki nilai kekal itu adalah penderitaan karena dosa. Itulah yang sesungguhnya ingin Yesus Kristus selesaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah kota Yerusalem, di satu sisi disambut oleh masyarakat begitu banyak, mereka mengeluh-elukan dia, tetapi di sisi lain juga ada begitu banyak orang yang membencinya, yang berencana untuk membunuhnya. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah imam-imam besar, ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang Saduki, golongan Saduki. Orang-orang Saduki atau golongan Saduki adalah orang-orang yang satu kelompok masyarakat yang memiliki satu jabatan di dalam keagamaan Yahudi itu. Mereka memiliki otoritas penuh untuk mengendalikan bait Allah. Saudara, kenapa mereka ingin membunuh Yesus? Itu tujuannya juga dalam tanda kutip secara politis. Karena orang-orang yang selama ini mengikut mereka, jemaat yang selama ini mengikut dan percaya kepada mereka, salah satu ajaran orang-orang Saduki itu adalah mereka tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya, mengajarkan bahwa nggak ada yang namanya kebangkitan manusia dari antara orang mati. Tetapi yang Yesus lakukan apa? Justru membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Artinya apa? Ajaran mereka ditunggang balikkan. Bahwa ajaranmu sebagai orang Saduki, sebagai ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, itu tidak benar. Ini loh buktinya, Lazarus bangkit. Lazarus dibangkitkan dari antara kematian. Itu merupakan salah satu bukti ataupun wujud yang membuat mereka semakin membenci Yesus. Sehingga mereka berencana bukan hanya membunuh Yesus, tetapi juga membunuh Lazarus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang salah dari orang-orang Yahudi ataupun orang-orang yang menyambut Yesus, tentunya itu jangan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Di mana mereka hanya mengharapkan mujizat-mujizat, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mau percaya kepada Yesus Kristus. Mereka tidak mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Itu merupakan satu kesalahan yang tidak boleh diulang di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang Kristen hari ini. Karena orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus adalah orang-orang yang juga percaya kepada Tuhan. Mereka punya kitab suci perjanjian lama pada waktu itu. Tetapi mereka tidak mau percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Mereka hanya percaya bahwa Yesus itu adalah tukang pembuat mujizat. Ini yang berbahaya kalau kita sebagai orang Kristen hari ini memiliki keyakinan yang sama. Kalau Yesus itu adalah orang yang bisa membuat mujizat, yang bisa menyembuhkan aku dari sakit penyakitku, yang menaruh pengharapan kita dengan penderitaan, kesusahan, kesengsaraan yang ada, yang kita alami saat ini. Memang itu tidak salah, saudara. Tidak salah kita menaruh iman percaya kita kepada Yesus untuk hal-hal yang seperti itu.
Tetapi seringkali saya katakan, percaya kita kepada Yesus Kristus jangan hanya dibatasi oleh mujizat, jangan hanya dibatasi oleh ketika kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, lalu Tuhan menyelesaikan semuanya, kita menaruh percaya kita. Tetapi bagaimana ketika kita sudah berdoa, penyakit kita tidak terselesaikan, tidak tersembuhkan, masalah persoalan dalam hidup kita tidak pernah ada habisnya. Bisa-bisa kita kehilangan pengharapan itu, bisa-bisa kita meninggalkan Yesus. Oleh sebab itu kita harus memiliki sikap yang benar. Bahwa apapun yang saudara dan saya alami di tengah-tengah dunia ini, termasuk penderitaan jasmani yang kita alami, masalah persoalan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Melalui itu semua Tuhan mau supaya kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan mau supaya saudara dan saya tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Supaya melalui segala sesuatu yang Tuhan izinkan, kita tetap percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa sekalipun hidupku penuh masalah, penyakitku tidak disembuhkan, aku tetap mau percaya kepada Yesus. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau meneladani Yesus Kristus. Aku mau tetap setia dan taat mengikut Dia. Aku mau taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Aku mau tetap setia melayani Tuhan. Sekalipun ada masalah persoalan yang Tuhan izinkan untuk saya alami. Saudara, itulah sikap daripada Yesus Kristus. Raja yang datang itu. Raja yang datang ke Yerusalem. Dia datang bukan untuk menghindari masalah. Dia datang bukan untuk menghindari persoalan ataupun menghindari kematian yang akan dia hadapi. Yesus datang ke Yerusalem bukan untuk menghindari penderitaan, kesusahan dan kesengsaraan yang akan dia alami dalam masa-masa kesengsaraannya. Dia datang bukan untuk takut ditolak dan lain sebagainya, tetapi dia datang dengan penuh keberanian dalam ketaatannya kepada Allah Bapa di surga. Saudara, iman yang demikianlah yang harus saudara dan saya hidupi di dalam kehidupan kita hari ini. Jangan pernah takut menghadapi penderitaan karena imanmu. Jangan pernah takut menyelesaikan setiap masalah persoalan dalam hidupmu yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah menyimpang dari imanmu. Jangan pernah menyimpang dari kebenaran. Selama engkau sekalipun hidupmu penuh dengan masalah dan persoalan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Karena dengan cara demikian, saudara dan saya menunjukkan akan kesetiaan kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa aku mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa seluruh kehidupanku ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang akan menolong, Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepadaku, Tuhanlah yang akan menopangku. Sehingga melalui apapun yang saudara alami, bisa melihat karya Tuhan begitu nyata dalam hidup ini. Kalau di dalam hidup kita, masalah persoalan apapun itu ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak akan sanggup. Kita tidak akan mampu menyelesaikannya. Kita punya Tuhan. Itulah yang ditunjukkan, yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Dia datang ke Yerusalem bukan untuk menjadi raja atas kehidupan umat Israel, tetapi untuk membebaskan mereka, melepaskan mereka dari perbudakan dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu marilah di dalam kehidupan saudara dan saya hari ini, kita boleh berseru tentang Hosana, memuji Tuhan, Hosana, berdoa Hosana, ya Tuhan, selamatkanlah kami. Itu adalah doa yang harus terus menerus kita kumandangkan, kita sampaikan, kita ucapkan kepada Tuhan, karena memang di dalam hidup kita membutuhkan keselamatan yang daripada Tuhan untuk terus memelihara, menjagai kehidupan kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selain Hosana, ada satu pesan yang Tuhan mau sampaikan melalui perikop kita, yaitu ketika dia datang ke kota Yerusalem, dikatakan bahwa Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
sebetulnya apa yang disuarakan ataupun apa yang disampaikan oleh orang-orang Israel ataupun orang-orang yang menyambut Yesus itu sudah dinubuatkan. Kemudian juga kedatangan Yesus Kristus sebagai seorang raja yang datang masuk ke kota Yerusalem itu juga sudah dinubuatkan oleh Sakaria. Kita akan melihat di dalam kitab Sakaria pasal 9. Saya akan bacakan untuk kita. Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorelah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur parang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah nubuatan daripada Nabi Sakaria tentang kedatangan Mesias, kehadiran Mesias di tengah-tengah kota Yerusalem. Jadi ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan mengendarai keledai muda, itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Sakaria bahwa akan datang Raja Damai. Yesus mengendarai keledai, beban keledai yang masih muda. Artinya apa? Yesus datang membawa damai. Untuk siapa? Untuk umat manusia. Seorang raja yang mengendarai keledai, artinya kerajaan itu sedang kondisi damai. Beda kalau seorang raja yang datang mengendarai kuda. Kuda biasa sebagai simbol untuk perang, ya. Raja yang akan berperang mengendarai kuda. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama juga banyak diceritakan bagaimana ketika raja-raja itu mengendarai keledai, artinya mereka datang membawa damai. Kondisi kerajaan sedang ada dalam keadaan damai. Damai itulah yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus ke dalam Yerusalem, simbol ketika dia mengendarai keledai, dia datang ke Yerusalem untuk membawa damai, bukan mau berperang melawan kerajaan Romawi, tetapi dia mau membawa damai. Damai untuk siapa, saudara? Damai bagi manusia. Jadi damai bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Yesus datang untuk menggenapi karya penebusan yang Allah rancangkan di dalam kehidupan manusia. Kita diperdamaikan dengan Allah, supaya orang yang percaya kepada Yesus Kristus mengalami damai di dalam hidupnya. Yesus datang membawa damai, bukan perang. Yesus datang mendamaikan saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa, supaya kita ini berdamai dengan sesama, supaya kita ini berdamai dengan Allah. Kenapa Yesus membawa damai? Karena manusia yang berdosa itu adalah manusia yang berseteru dengan Allah. Manusia yang berdosa adalah manusia yang melawan Allah. Manusia yang berdosa adalah manusia yang tidak mau hidup di dalam kekudusan yang Allah rancangkan di dalam hidup manusia. Manusia yang berdosa adalah sebagai bentuk nyata pemberontakan manusia itu kepada Allah. Allah tidak pernah menciptakan dosa. Dosa itu ada karena manusia memberontak kepada Allah. Dosa itu ada karena manusia tidak taat kepada Allah. Itulah yang membuat hidup manusia tidak damai. Jadi saudara, kalau hari ini di dalam hidupmu engkau tidak mengalami yang namanya damai sejahtera, maka koreksilah dirimu. Jangan-jangan ada dosa yang belum saya selesaikan di hadapan Tuhan, sehingga dalam hidupku saya tidak mengalami yang namanya damai sejahtera itu. Sekalipun sudah menjadi orang Kristen, sekalipun sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, tetapi kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita paham bahwa Yesus datang membawa damai sejahtera, mendamaikan kita dengan Allah,
Maka kehidupan kita seharusnya hari ini adalah hidup di dalam damai sejahtera seorang akan yang lain. Kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Tidak diliputi dengan ketakutan, tidak diliputi dengan kekhawatiran. Tidak dipenuhi dengan kehidupan ataupun perasaan-perasaan yang tidak nyaman di dalam dunia ini. Yesus datang membawa damai. Bukan membawa peperangan, bukan membawa pertikaian, bukan membawa permusuhan. Oleh sebab itu, buat setiap kita sebagai orang-orang Kristen, seharusnya hidup saudara dan saya ada di dalam damai sejahtera yang daripada Allah. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen seharusnya tidak ada rasa permusuhan seorang akan yang lain. Karena Yesus datang bukan untuk memusuhi mereka. Yesus datang membawa damai. Supaya manusia sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hidup kita itu damai seorang dengan yang lain, relasi kita dengan Allah juga damai, maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita. Hidup saudara dan saya akan kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan yang sejati. Bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada persoalan, bukan berarti nggak ada sakit penyakit yang kita alami. Karena kebahagiaan dan sukacita dan damai sejahtera yang sejati, yang bersumber daripada Tuhan, itu tidak meniadakan masalah persoalan sakit penyakit yang sedang ada dalam tubuh kita. Itu memang agak sulit sih untuk dibayangkan begitu ya. Contohnya begini, ketika kita sakit parah, apapun sakitnya, bisa nggak kita bersyukur? Itu kuncinya. Ketika kita ada dalam masalah yang besar, masalah yang rumit, bisa nggak kita bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih, bersyukur untuk masalah ini, persoalan ini? Saya mau katakan indikatornya cuma itu. Tetapi rasa syukur itu harus sungguh-sungguh tulus. Bukan terpaksa, tetapi dengan ketulusan. Saudara, itu loh yang Tuhan Yesus mau di dalam hidup saudara dan saya. Ia datang membawa damai. Hidup saudara sebagai orang yang berdosa sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan kehidupan yang damai sejahtera ini juga diperdamaikan dengan sesama. Dulu seringkali saya gambarkan dengan segitiga. Seorang yang semakin dekat dengan Allah, maka dia juga akan semakin dekat dengan, dia tidak membuat jarak dengan sesamanya. Itu biasa digambarkan untuk segitiga pasangan suami istri. Seorang suami yang semakin dekat dengan Allah dan seorang istri yang semakin dekat dengan Allah, maka hubungan relasinya itu semakin dekat. Tetapi kalau hanya salah satu saja, satu dekat dengan Allah, sementara yang satu tidak dekat dengan Allah, ya tetap posisinya tetap jauh. Tetapi setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh mau hidupnya selalu mendekat kepada Allah, maka dia akan selalu diperdamaikan dengan sesamanya. Dia akan semakin mengenal, mengasihi sesamanya dengan segala ketulusan, keikhlasan. Sebagai bukti ketaatan dia kepada Allah, bukan karena ada apa-apanya dengan sesamanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera yang Allah berikan, damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus Kristus ke Yerusalem, supaya orang-orang yang ada di Yerusalem itu memahami betapa pentingnya kedamaian yang mereka rindukan, yang mereka rasakan. Dengan kedamaian yang dibawa oleh Yesus Kristus, menunjukkan bahwa manusia itu harus sungguh-sungguh meletakkan hidupnya, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang namanya ketaatan. Yesus datang ke Yerusalem mengendarai keledai sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah, sebagaimana yang sudah dinubuatkan. Artinya apa? Mengerjakan
apa yang Allah perintahkan. Di dalam hidup saudara dan saya, kalau mau sungguh-sungguh sekali lagi mengalami damai sejahtera itu, lakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Jauhi segala macam kejahatan di dalam hidup kita. Jauhi segala macam dosa di dalam hidup kita. Bangun relasi pribadi dengan Allah. Bangun imanmu dengan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah saudara baca, yang dari Alkitab, yang saudara sudah dengar dari setiap hamba Tuhan yang menyampaikan khotbah. Maka kehidupanmu akan dipenuhi dengan damai dan sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Di mana pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus memiliki sikap yang benar di hadapan-Mu. Ketika Engkau telah memilih kami Tuhan untuk hidup sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang yang sudah Engkau tebus, bahwa Engkau adalah Raja di atas kehidupan kami, yang harus memimpin, yang harus kami taati, kami lakukan apa yang Engkau perintahkan di dalam hidup kami. Karena ada damai sejahtera yang telah Engkau bawa di dalam kehidupan kami sebagai manusia yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang sungguh-sungguh. Kami boleh melihat akan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau telah menebus kami dari belenggu dosa. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami sebagai umat Tuhan, kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Karsia. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Hadi yang sudah menyampaikannya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarganya. Kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Ku sesal akan diriku. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang kedua. Acaplah lemah
Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Segala puji dan hormat kita kembalikan kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan menyanyi doksologi. Setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi, kemudian diresponi dengan amin semua. Puji Allah, sumber berkah, puji dan ciptaannya, puji dan malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadikanlah Kristus Raja yang memerintah di dalam hati dan kehidupanmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saya akan bacakan warta untuk pelayanan tanggal 29, ada Jumat Agung, tepatnya pukul 7 seperti biasa. Kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi. Untuk yang melayani pengkhotbah Bapak Pendeta Hadi, liturgis Ibu Heni, ini maaf ini diralat ya. Untuk doa syafaat Evangelis Rita Purwanto, petugas pelayanan Saudari Minghung dan Ibu Rasini. Untuk doa syukur Saudari Minghung, untuk singer Saudari Francisca dan Intan, untuk LCD Saudari Tiara, untuk perjamuan kudus Pak Ibu Tuminah dan Saudari Aprilia, untuk pemusik Nyonya Leni. Kemudian untuk tanggal 31 Maret yang bertugas pengkhotbah Bapak Pendeta Pangeran Manurung, liturgis Saudari Intan, doa syafaat Nyonya Leni, petugas pelayanan saya sendiri dan juga Ibu Kamisah ya, doa syukur saya sendiri, kemudian singer Saudari Gracia dan Siska Permata, untuk LCD Saudara Evan, pemusik Saudari Francisca. Untuk ibadah Yud tanggal 30, MC Saudara Evan, petugas persembahan Saudari Francisca, LCD Saudari Gracia, petugas sound system Saudari Intan, pemusik Saudari Tiara. Untuk persekutuan Yud setiap hari Sabtu pukul 6 sore.
Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Kemudian untuk kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 6 sore. Pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi dan Evangelis Rita pukul 10 sampai 12 siang. Untuk persekutuan bahtera setiap Jumat pertama dan ketiga pukul 7 malam. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi yang pagi ini sudah melayani melalui firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarganya. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang pagi ini melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Kami juga menyambut untuk Bapak yang di belakang yang hari ini bersama-sama dengan kami menyembah Tuhan. Kami menyambut dengan sukacita pada pagi hari ini boleh menyembah Tuhan di tempat ini. Kami menyambut kedatangan minggu selanjutnya. Tuhan memberkati. Baiklah, kita akan bersama-sama menyanyi lagu Immanuel. Maaf, Bapak Ibu hari Jumat memakai dress code merah putih hitam ya biasanya. Terima kasih, kita akan menyanyi lagu Immanuel sambil berjabat tangan. Kebaktian selesai, Bapak Ibu mengambil waktu untuk bersama.